Yo, kembali lagi di channel Vokozer Anime. Jadi kita akan kembali ngelanjutin nih alur cerita Babang Grid lagi. Sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa like dan share-nya. Tembusin 3000 like. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Jadi di chapter sebelumnya itu berakhir di Grid yang akhirnya ngeluarin armor terbarunya. Tapi ternyata ketika armor itu dikeluarkan di kompetisi internasional ini membuat dia ditertawakan oleh seluruh negara. Mereka ngejek kalau Grid nggak punya selera warna dan juga desain. Yah, mau gimana lagi? Karena memang armor ini dibuat Grid berasal dari bahan-bahan yang berbeda dari monster-monster yang berbeda pula. Monster pilihan dengan kemampuan unik mereka masing-masing. Jadi Grid bilang ke mereka semua di kompetisi internasional itu, "Banyak bacot kalian semua. Cukup bicara dan maju semua kemari sekaligus. Serang aku sepuasnya sambil aku menyingkirkan kalian semua sekaligus." Di tempat lain terlihat Guild dari Jepang sedang berhadapan dengan Guild Cina. Tapi Damian masih santai berdiri dan mengamati di bagian belakang. Katz berdiri dan bilang, "Aku akan maju dan melakukan perenggangan dulu." Katz pun menuju ke tempat Hao dari Guild Cina berada sambil bilang, "Oi kau dari klub penggemar Kraugel, kalau kau sedang menunggu idolamu mending pergi, jangan ganggu kami. Tapi kalau kau memang sesulit itu untuk pergi, sini biar ku bantu. Kebetulan pedang Kraveku sedang haus akan darah." Hao ngejawab, "Jangan sebutkan namanya dengan mulut rendahanmu itu." Hao akan bersiap untuk menghadapi Katz di sini. Sedangkan Damian sambil tersenyum bilang dalam hati, "Sepertinya para pesaing yang kuat mulai bergerak. Tapi yang terbaik di sini pun pada akhirnya akan sia-sia. Mereka yang bertahan hanyalah mereka yang punya kekuatan besar. Bukankah begitu, Lord Grid?" Di tempat Grid berada, dia berdiri dengan tegak di tengah-tengah tumpukan player yang udah mokat. MC pertandingan berteriak, "Semua pasukan aliansi berhasil dimusnahkan." Sekitar 40 orang anggota aliansi yang tersisa semuanya tersapu bersih oleh satu orang, oleh Grid. Defense dari item barunya yang jauh lebih mengesankan dari attack powernya yang udah di nerf. Dan meski udah diserang bertubi-tubi tanpa henti oleh tim aliansi, gak ada satupun goresan di armornya. Benar-benar gila. MC pertandingan terus berteriak heboh. Sedangkan Yura dan juga Pixur hanya bisa terdiam dengan keringat yang terus mengalir di muka mereka. MC pertandingan juga bilang perbedaan kekuatannya benar-benar gak masuk akal dan benar-benar di luar prediksi semua orang. Grid bilang ke Yura kalau dia juga akan ikut target hitting karena saat ini mereka kekurangan anggota tim. Mendengarkan itu Yura nanya, "Tapi Yongwoo, memang kamu punya skill hitting selain God Hand?" Sambil tersenyum, Grid pun ngeluarin panahnya. Sebuah panah bernama Spiral Quick Fire Bow dengan rank epic. Ini adalah tipikal panah yang sangat sulit dikendalikan, tapi kalau targetnya kena akan nambahin mastery dari bow-nya itu. Grid bilang dalam hati, "Bow masteryku ada di level 3 dan weapon mastery ada di level 8 yang kudapatkan dari Kepulauan Behen. Tapi ini adalah waktu yang sangat pas untuk leveling keduanya. Aku akan meningkatkan mastery dari bow berkali-kali lipat di sini sekarang juga." MC pertandingan yang ngelihat Grid memegang panah, dia kaget bukan main tentunya. MC bilang apa dia juga punya bow mastery. Tapi harusnya Blacksmith gak punya skill mastery apapun. Bukan cuma serangan dan defense powernya yang mengerikan, tapi dia juga menentang batasan mastery. Terlihat dari muka Grid, dia sangat percaya diri dan mulai menarik panahnya. Tapi celang-celang cerep, 4 panah yang ditembakkan sama si Grid semuanya meleset. Bahkan ada satu panah yang mengenai dirinya sendiri. Dengan menahan tawa, MC pertandingan bilang, "Benar-benar mustahil diprediksi." Bahkan muka Yura yang awalnya itu sangat berharap kelihatan cukup kecewa sekarang. Grid membanting panahnya sampai hancur berkeping-keping. Tiba-tiba update skor di mana Amerika Serikat ternyata saat ini udah melompati Korea dan menduduki peringkat pertama di dalam kompetisi ini. Lagi berpikir keras, tiba-tiba Grid ngelihat salah satu guard hand-nya yang memegang Grid Sword diserang oleh sesuatu. Grid berteriak, "Woi, siapa itu bajingan?" Ternyata itu adalah salah satu assassin bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi Kraugel dan menggagalkan Kraugel dalam kompetisi kali ini. Dia bilang dalam hati, "Aduh,
Aku tiba-tiba merasakan hawa kehadiran dan dengan refleks melemparkan shuriken. Apa itu salah satu artefak milik Grid? Aku hampir aja ketahuan, goblok. Ah, sial, padahal aku sedang menjalankan tugas besar. Si Assassin juga bilang aku harus lebih berhati-hati. 10 miliar won untuk setiap kekalahan dari Kraugel. Aku harus mendapatkannya. Aku nggak boleh ketahuan sebelum bertemu dengan Kraugel dan menggagalkannya. Namun tiba-tiba tanpa dia sadari dari belakang, Grid muncul tanpa suara sedikit pun. Bahkan seorang assassin tingkat tinggi pun nggak menyadari kehadiran Grid ini. Dengan perlahan dan mau mengayunkan pedangnya, Grid bilang, "Jadi kau ya orang yang menyerang God Hand milikku." Dengan refleks tingkat tinggi, si assassin langsung menghindari tebasan Grid itu. Dia bilang dalam hati, "Grid, dia langsung menemukanku dalam sekejap. Bukankah rumornya itu dia itu bodoh dan cuma mengandalkan equipment?" Dia bilang ke Grid, "Ada, aku gak tertarik dengan target yang gak berguna sepertimu. Enyahlah dari sini, brengsek." Tapi Grid ngejawab, "Sekarang aku cuma bisa mengandalkan God Hand karena busurku ampas. Beraninya kau menyentuh God Hand milikku. Aku harus mensterilkan area ini agar lalat sekalipun gak bisa mengganggu." Si assassin itu ngejawab, "Hah, apa-apaan si newbie ini? Apa kau udah dengar soal Faker? Orang yang tanpa malu mengambil dan mencuri title God Slayer-ku. Ya, aku adalah seorang God Slayer sejati yang udah membunuh hampir 100 ranker termasuk Zibal. Itulah aku, Karma dari Blood Carnival." Dengan muka yang gak tertarik, Grid ngejawab singkat, "Bodoh amat." Si Assassin juga bilang dalam hati, "Padahal aku mau bekerja diam-diam, tapi kayaknya aku memang harus membunuh pengganggu lain dulu sebelum Kraugel." Sambil menarik dagger miliknya, si Assassin bilang, "Ku dengar rumor kau terlalu percaya diri dengan item yang kau miliki ya. Tapi kurasa senjatamu itu nggak lebih dari senjata primitif dari barat. Sedangkan senjataku, lihatlah ini. Ini adalah senjata khusus PK yang belum pernah kau dengar tentunya. Ini berasal dari Kingdom of Gaia." Sambil ngeluarin skill steel tingkat tingginya yang bernama Shadow Movement, dia bilang lagi, "Perhatikanlah baik-baik. Kau bahkan akan mati sebelum kau sadari." Sambil menyerang ke arah Grid, si Assassin bilang dalam hatinya, "Ini adalah skill ultimate steel yang membuat penggunanya menghilang dalam bayangan untuk bergerak dengan kecepatan tinggi." Tapi dengan santai Grid ngejawab, "Omong kosong, aku udah muak dengan para assassin yang mematikan." Dia pun langsung ngeluarin skill bernama Enhanced Magic Detection. Dengan skill Magic Detection itu, Grid bisa melihat di mana si assassin berada, dan tanpa basa-basi Grid pun langsung ngeluarin sebuah skill besar bernama Linked Kill. Dan dalam sekejap mata, pedang besar Grid langsung menembus tubuh si assassin dan membuat dia lockout seketika. Grid pun bilang, "Aku gak punya waktu untuk bermain-main denganmu." Sebelum lockout, si assassin pun bilang, "Seharusnya magic detection biasa gak bisa menemukanku." Nggak mungkin. Aku dikalahkan oleh seorang newbie." Grid ngelihat ke tangannya. Ternyata serangan dari assassin tadi sedikit menggores armor tangannya. Grid tahu assassin itu bukanlah assassin yang remeh. Grid pun bilang kalau aku gak boleh bersantai-santai lagi. Orang-orang yang tersisa dalam kompetisi ini adalah orang-orang yang kuat. Apalagi sebentar lagi dia pasti akan menunjukkan diri ya. Yang dimaksud Grid tentu aja Kraugel. Kita pindah ke tempat lainnya, di tempat negara Amerika berada. Benar aja ternyata Kraugel tiba-tiba datang di depan mereka semua. Tentu kehadiran Kraugel ini ngebuat mata mereka semua terbuka dengan cukup lebar dan kaget tentunya. Tapi sebelum itu kita pindah sejenak ke 10 menit sebelum Kraugel menghampiri negara Amerika. Terlihat Zibal memegangi tubuhnya karena diserang oleh Pon sebelumnya. Dia terlihat sedang berbincang dengan Leol. Leol bilang ke Zibal, kemungkinan besar para second tier warrior dari Korea udah lockout. Sedangkan di sisi kita cuma kau yang terluka. Kupikir kita mungkin punya kesempatan untuk memenangkan kompetisi ini. Tapi menembus defense grid yang lebih dari 3000 itu akan butuh waktu yang cukup lama. Ini sungguh merepotkan. Mendengarkan perkataan Leol itu, Zibal bilang dalam hati, rata-rata defense tanker kelas atas itu sekitar 2500. Tapi defense si Blacksmith itu, si Blacksmith grip lebih dari itu. Apa-apaan? Bagaimana bisa orang tanpa pasif defensif memakai gear monster seperti itu? Leo berdiri di puncak bukit dan dia mulai menganalisa. Kami gak boleh fokus hanya pada Korea aja.
Kekuatan Rusia juga sangat kuat, khususnya Kraugel dan beberapa player dengan tier ketiga dari negara tersebut. Ku dengar beberapa dari mereka bahkan memasuki ke top global. Berdasarkan informasi dari Intel, sepertinya Kraugel bergerak sendiri tanpa bantuan siapapun. Entah apa alasannya, tapi dengan serangan kuatnya dia pasti bisa memusnahkan satu tim negara lain seorang diri. Dia benar-benar monster. Leon mulai berpikir kira-kira negara mana yang sedang menjadi incaran dari Kraugel ya. Tapi tiba-tiba dia diam. Tunggu dulu. Kalau memang gitu berarti prioritas utama Kraugel sekarang adalah kami, negara yang sedang berada di peringkat pertama dalam kompetisi ini, bukan? Dan benar aja, setelah dia berpikir seperti itu, tiba-tiba Kraugel melompat di depan mukanya. Sambil melompat, Kraugel bilang, "Apa kalian yang ada di posisi pertama?" Kehadiran Kraugel itu tentu membuat tim dari Amerika panik bukan main. Leo berteriak kepada semuanya, "Fokus! Fokus pada pertahanan kalian dan mundur! Para healer berada di dekatku!" Leo berteriak lagi kepada timnya, "Pasukan utama Rusia akan segera datang kemari. Cepat kalahkan Kraugel secepat mungkin." Tapi tentu lawan mereka kali ini adalah si Sky Above the Sky Kraugel. Dengan kecepatan yang sangat tinggi dan juga dengan keakuratan yang berada di level yang sangat berbeda, Kraugel menghabisi satu persatu anggota dari tim Amerika. Mereka semua berteriak, "Dia terlalu cepat, terlalu sulit untuk menangkapnya." Kraugel terus menggila. Dia menggunakan skill White Like Step dan terus menghabisi satu persatu anggota dari Amerika. Dengan terpaksa, Zibal maju dan bilang, "Pada akhirnya yang pantas menghancurkan Sky adalah aku, sang ranker peringkat kedua top global." Ya, hanya Zibal seorang yang bisa melakukannya. Zibal ngeluarin senjata pamungkasnya yang katanya adalah senjata ego buatan Panmir yang bernama Golden Cudgel yang ditempa oleh teknologi kota Dwarf Talima. Awalnya Kraugel bisa menghindari serangan pertama, tapi pada kombinasi serangan kedua, serangan dari Zibal mengenai dengan telak Kraugel sampai dia terhempas ke tanah dengan cukup kuat. MC pertandingan berteriak, "Sang langit di atas langit terjatuh!" Zibal membuatnya kewalahan. Leo bilang ke Zibal, "Wah, ternyata kau punya senjata yang mengesankan ya." Kraugel berusaha berdiri dengan sempoyongan. Dalam hatinya dia bilang, "Staminaku, sial, gerakanku menjadi semakin melambat." Ya, saat ini Kraugel sedang terbebani oleh rasa lelah yang luar biasa. Ngelihat ada kesempatan untuk bisa mengalahkan Kraugel, Leo berteriak kepada semuanya, "Serang dia secara serentak sekarang semuanya!" Seketika seluruh guild Amerika menyerang Kraugel dengan seluruh ultimate terbaik mereka. Tapi Kraugel saat ini belum bisa dikalahkan. Dia masih memiliki tugas dan misi yang harus diselesaikan untuk mendapatkan obat untuk sang ibu. Kraugel ngeluarin skill ultimate tertingginya yang hanya bisa dikeluarkan oleh seorang yang benar-benar berada di titel Sword Master. Sebuah skill bernama Super Sensitivity. Serangan dengan kecepatan transcendent dan kekuatan yang berasal dari sudut yang gak terlihat membuat mereka semua tertebas tanpa mereka sadari sedikit pun. Ya, dia adalah Sky Above the Sky Kraugel. Dengan sebuah gerakan dan hanya butuh satu momentum, Kraugel menyapu bersih seluruh tim Amerika. Dengan itu pula, kini Rusia naik ke peringkat kedua dan Korea berada di peringkat pertama, sedangkan Amerika turun ke peringkat ketiga. Grid yang ngelihat update di papan skor bilang dalam hati, jadi rumor yang bilang kalau Kraugel berkeliaran sendirian itu benar. Apa dia benar-benar memusnahkan tim Amerika Serikat yang kuat itu sendirian? Gila dah, benar-benar musuh yang tangguh. Grid langsung berpikir dengan keras, kalau kami berada di peringkat pertama, pasti sebentar lagi Kraugel akan menuju kemari. Kalaupun aku berhadapan dengan Kraugel, Yura dan Pixur akan kesulitan mengejar laju cetak skor dari Rusia. Kami butuh strategi yang lain. Grid bilang ke Yura dan Pixur, "Kalian berdua fokus mencetak skor. Kalau Kraugel datang, pastikan kalian semua menghindar dan lari darinya sekuat tenaga. Jangan melawannya." Dengan kaget si Pixur ngejawab, "Apa? Kraugel mau datang kemari? Terus kau sendiri mau kemana?" Tapi Grid nggak memberikan jawaban yang pasti. Dia langsung pergi menghilang ke dalam hutan. Yura bilang menghadapi Rusia secara langsung itu mustahil. Jadi waktunya bertaruh memang. Yongwoo benar-benar udah berkembang ya sekarang. Serangan di tempat Kraugel berada, ternyata masih ada satu orang dari tim Amerika yang masih tersisa. Ya, dia adalah Zibal. Zibal terlihat terus lari menjauh dari Kraugel untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Kraugel sendiri terlihat nggak mengejarnya. Dia terduduk dan kehabisan stamina sih sepertinya.
Nggak lama, anggota guild Rusia datang ke tempat Kraugel berada. Mereka bilang, "Wah, posisi pertama diambil sama Korea tuh. Hei Kraugel, berhenti merengek dan cepat habisi orang-orang Korea itu. Kau harus bekerja keras untuk menyembuhkan penyakit ibumu, bukan? Apa jangan-jangan kau udah lelah dan gak termotivasi lagi?" Dengan lemas, Kraugel ngejawab, "Maaf, aku akan segera bangun dan pergi." Sedangkan di tempat yang berbeda, di tempat pertarungan antara negara Jepang dan juga Cina, terlihat Guts terus adu mekanik dengan Hao dari Cina. Damian yang melihat pertarungan itu dari samping bilang performa Guts jauh lebih baik dari yang kukira. Dan juga lawannya adalah satu-satunya player yang dipuji sebagai orang terbaik di antara 1,3 miliar penduduk Cina. Sang jenius pertempuran Hao, keterampilannya dalam mengendalikan secondary weapon jauh lebih tinggi dari member manapun yang bergantung pada gear. Oleh sebab itu, untuk mendominasi pertarungan, Damian ngeluarin buffnya yang meningkatkan banyak stat dari seluruh anggota partinya. Dengan buff tersebut, Guts menjadi cukup percaya diri dan terus mendorong Hao dengan rentetan serangannya. Ngelihat itu, Hao bilang dalam hati, buff dan healing yang cukup OP, bahkan ditambah skill ofensif miliknya. Sejak dia bergabung dalam pertarungan ini, posisi kami menjadi dirugikan. Tapi Hao nggak kehabisan ide. Dengan kecepatan tinggi, Hao ngeluarin skill weapon drop dan membuat senjata yang dipegang Guts terlepas dari tangannya dan senjata yang masuk ke dalam mode non-aktif dalam 12 detik. Dengan momentum itu pula, Hao melancarkan serangan yang kuat ke perut Guts, membuat dia terkapar kesakitan di tanah. Hao bilang ke Damian, meskipun kekuatannya lumayan, kekuatan si Guts ini kayaknya kalian nggak terlalu bersemangat mengincar orang lain ya. Kenapa? Damian ngejawab, ya tentu aja, Grid akan memenangkan medali emasnya. Jadi medali perak udah cukup untuk kami. Apa kau nggak ngelihat papan skornya? Kraugel dari Rusia juga kayaknya nggak bisa menghentikan Grid. Ngelihat papan skor ngebuat Hao yang merupakan fans fanatik Kraugel kaget bukan main. Dia bilang dengan berkeringat, "Hah? Laju skor dari Korea terhenti dan sekarang tim Korea yang memimpin. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan Kraugel kalah ngelawan Grid? Mustahil, nggak mungkin orang seperti Kraugel kalah dengan Grid. Aku harus melihatnya sendiri ke sana," kata Hao. Tapi Damian datang dan berusaha mencegahnya. Ngelihat itu, tanpa basa-basi, Hao ngeluarin wujud ultimate-nya. Wujud setengah lizard kah? Atau setengah naga ya nih. Hao ngeluarin semburan api panasnya ke arah Damian. Pertempuran antara Damian versus Hao nggak bisa dihindari lagi. Tapi Hao benar-benar kaget, ternyata Damian bukan hanya spesialis sihir. Dia menggunakan pedang. Sial, di level kekuatan ini bahkan dia udah melebihi sosok kelas priest ataupun paladin. Tapi walaupun begitu, Hao dalam wujud naganya masih mendominasi pertarungan dengan Damian. Dia terus-menerus melancarkan serangan dan memberikan damage yang cukup fatal kepada Damian. Sampai akhirnya Damian bilang, "Sebenarnya aku ingin menunjukkan skill ini kepada Grid. Aku ingin menunjukkan kepadanya untuk pertama kalinya. Tapi aku nggak punya pilihan lain sekarang." Damian ngeluarin skill bernama Blazing of Light, sebuah skill ultimate dari kelas Proxy of Goddess. Ini adalah skill buff tingkat tinggi yang sebanding Goddess Blazing, dimana ketika diaktifkan attack power, akurasi, dan defense dari party meningkat 80% selama 3 menit. Gile dah, nih buff nge-cheat apaan lagi? Dengan peningkatan beberapa status inti sebanyak 80%, tentu ngebuat Hao saat ini bukan lawan yang sulit bagi Damian. Dalam keadaan terdesak itu, Hao bilang, "Sial, akurasinya benar-benar berbeda drastis dari sebelumnya." Bahkan setelah diserang dari belakang, tapi tetap aja nggak memberikan damage yang tinggi kepada Damian. Dalam beberapa menit kemudian, Hao pun kalah berlutut di depannya. Sambil berlutut, Hao nanya ke Damian, "Aku penasaran, kenapa menghargai Grid lebih tinggi darimu? Padahal kau sekuat ini." Dengan santai Damian ngejawab, "Sepertinya kau belum pernah melawan Grid ya?" Ya tentu aja Grid jauh lebih kuat dariku. Dan juga karena dia yang membuatku seperti sekarang. Tapi beberapa menit kemudian, papan skor pun diupdate. Dalam papan skor tersebut terlihat negara Rusia kini udah menempati posisi pertama, sedangkan Korea udah berada di posisi kedua. Karena para anggota dari tim Rusia terus-menerus melancarkan serangan ke piringan-piringan target tersebut. Sedangkan Korea hanya tersisa 2 anggota saja, Yura dan Pixworth.
Ngelihat skor itu, para tim Rusia bilang, wah, kecepatan kenaikan skor Rusia menurun drastis. Sepertinya Kraugle baik-baik aja. Yah, seandainya Grid datang kemari dan mencoba menghentikan kita, kurasa anjing kita Kraugle itu pasti akan menyingkirkan sisa-sisa anggota Korea di sana. Salah satu anggota Rusia bilang ke anggota yang botak yang bernama Alexander, Alek, bukankah sebaiknya kita nggak terlalu mengganggu Kraugle di kompetisi ini? Si Alek ngejawab, tenang aja. Walaupun kita memperlakukannya dengan buruk, dia nggak akan bisa melawan kita sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Dasar para keparat-keparat ini. Ternyata itu adalah Grid. Dia datang ke tempat Rusia berada. Tentu kehadiran Grid ngebuat mereka semua kaget bukan main. Mereka bilang, hah, Grid, dia benar-benar datang kemari. Kau meninggalkan rekan-rekanmu di sana dan datang kemari. Kelihatannya kalian sedang sangat bersemangat ya. Jadi aku datang kemari untuk bergabung, kata Grid. Dan lagi, apa-apaan? Kalian menghina Kraugle. Cih, berani-beraninya para rusa menghina singa. Grid langsung ngeluarin skill Transcend Link-nya. Dan secara seketika dua anggota dari Rusia langsung terlokot di tempat. Tapi seperti rumor yang beredar, para anggota dari Rusia ini bukan kaleng-kaleng bro. Mereka adalah salah satu dari top global. Dan sekarang ini ada sekitar 4 orang yang udah mencapai advent ketiga. Dalam hati Grid bilang, ngelawan 4 orang yang udah mencapai advent ketiga itu cukup sulit kurasa. Mereka sangat berbeda dari peserta kompetisi yang lain, terutama si botak ini. Si botak yang bernama Alek pun bilang, aku udah ngelihat pertarungan PvP-mu tahun lalu. Seperti yang udah kuperkirakan, kau itu setara dengan Kraugle. Tapi apa kau kira kami datang ke sini tanpa persiapan? Terlihat si botak Alek ngeluarin aura di kedua tangannya. Dia bilang, apa kau tahu statku itu 400 lebih tinggi dari player lainnya yang memiliki level yang sama denganku. Dan kalau aku mengeraskan lagi auraku ini, maka aku bisa menggunakannya untuk menyerang dan bertahan sekaligus. Dan ternyata si Alek ini merupakan rank 22 global dari Rusia. Si Alek pun langsung ngeluarin skill yang bernama Aura Explosion. Ketika tangannya ditempel di tanah, maka auranya keluar seperti ledakan duri-duri aura. Tapi ngelihat serangan itu, Grid nggak terlalu panik sih. Bahkan dia terus maju dengan gerakan zigzag ke arah si Alek. Satu demi satu serangan Alek mengenai Grid. Tapi bahkan itu ngebuat si Alek berkeringat dingin. Salah satu skill yang paling dia banggakan hanya menghasilkan 500-600 damage kepada Grid. Apa-apaan itu? Kenapa defense-nya sangat kuat? Bahkan kecepatannya juga sangat tinggi. Grid menyerang si Alek. Sambil menahan serangan Grid, Alek bilang bahkan serangannya juga memiliki damage yang cukup nggak masuk akal. Grid kembali mau melancarkan serangan Link ke arah Alek. Tapi dengan cukup sigap, si Alek melakukan skill pertahanan bernama Aura Hardening. Dan bahkan dia mengkombinasikan dengan skill penyerangan bernama Aura Explosion. Kombinasi serangan itu cukup ngebuat serangan Grid terhenti. Ketika ngerasa dia udah mendapatkan momentum, Alek menarik kedua pedangnya dan berlari ke arah Grid berada sambil bilang, ini akan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Aku akan menghancurkan armormu itu dengan kedua pedangku ini yang berasal dari benua timur. Inilah kekuatan dari A-Rank class, kau tahu. Jangan pernah meremehkannya. Tapi ketika serangan pedangnya mengenai armor Grid, seketika notif pun muncul dari hadapan Grid. Berbagai efek dari seluruh armor yang dipakainya ngeluarin stat sejatinya. Kemampuan dari armor yang bisa dikatakan sebagai anti pedang atau anti benda-benda tajam lainnya. Bahkan ditambah dengan efek pedang yang bisa menyangkut di armornya dan gak bisa ditarik dengan mudah. Lalu menghasilkan skill pasif bernama Sword Breaker atau penghancur pedang. Dengan itu ngebuat pedang si Alek langsung berkurang durability-nya cukup signifikan. Kali ini keringat dingin mengucur dengan cukup deras di wajahnya. Dia bilang dengan panik, sial, dia benar-benar sekeras golem. Tapi di sini Alek kelihatannya belum menyerah. Dia bilang, baiklah, mari kita lihat apa kau masih bisa terus bertahan setelah menerima ultimateku. Sebuah skill bernama Exit Sword. Serangan aura dengan pedang itu membuat tubuh Grid terangkat ke udara. Tapi loh, kok wajah Alek makin panik lagi dan gak kepalang. Dia bilang, kok skill ultimateku cuma menghasilkan 8000 damage? Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sejak dengan naik sebelumnya. Sambil mengayunkan pedangnya, Grid bilang, seranganmu itu seperti nyamuk goblok. Hanya terasa gatal. Jangan pernah datang ke kompetisi ini lagi, dasar lemah.
Dengan sebuah skill bernama Linked Kill, Grid langsung menghabisi si Alec tanpa sisa. Setelah si Alec mati, Grid bilang, tapi sebenarnya dia cukup kuat juga sih. Dan kayaknya terlalu berlebihan kalau aku manggil dia nyamuk dah. Kalau begitu, aku nggak jadi manggilmu nyamuk. Setelah kekalahan Alec, ternyata anggota dari tim Rusia masih belum menyerah untuk menyerang Grid. Mereka menembaki Grid dengan panah ataupun melempari dengan shuriken. Grid bilang ke mereka, "Woi, berhentilah melempariku dengan benda-benda nggak berguna itu." Dengan berkeringat mereka pun ngejawab, "Sial kampret." Bahkan dengan senjata yang udah diperkuat sekalipun, itu sama sekali nggak menggores armornya. Lalu dengan menanamkan Rune of Darkness di pedangnya, Grid langsung meratakan mereka semua dalam sekejap. MC pertandingan berteriak, "Gila! Grid bahkan menghancurkan markas Rusia. Dia benar-benar jauh lebih kuat dari tahun lalu. Dia mengatasi kelemahannya dengan kecepatan dan pertahanan kali ini." Dalam hati Grid bilang, "Yura, Big Sword, lari sejauh mungkin." Ya, Grid tahu ketika saat ini pasti Kraugel melakukan hal yang sama dengannya. Dia pasti berada di markas Korea. Ya, saat ini Kraugel memang sedang menyerang Big Sword dan Yura sekaligus. Sambil melakukan serangan, Kraugel bilang dalam hatinya, "Seharusnya aku tahu ini. Ketika Grid nggak ada di sini, aku bahkan nggak berpikir kalau dia sendiri akan pergi menghancurkan markas Rusia. Kalau begini jadinya, bahkan jika tinggal aku dan Grid yang tersisa, aku pasti masih akan kalah dalam skornya. Karena skill God Hand milik Grid itu terus menembaki piringan secara otomatis. Jadi yang bisa kulakukan saat ini adalah mengalahkan mereka berdua secepat mungkin, lalu mempertahankan skor kami dengan Korea dengan cara mengincar piringan itu. Aku nggak bisa menghadapi Grid. Sial, andai aja Sword Sign juga memiliki item spesial." Sambil menyerang Yura, Kraugel bilang, "Mengejutkan, kau mengubah kelasmu menjadi pengguna gun ya. Tapi kenapa kau sekarang melemah? Bukankah sebelumnya kau adalah top global kelima?" Dengan darah yang keluar dari mulutnya, Yura ngejawab, "Kau akan mengerti suatu saat nanti. Awalnya dulu aku juga merasa kecewa." Yura langsung menyerang dalam mode bayonetnya, dan serangan itu ternyata mengenai Kraugel. Karena Kraugel benar-benar gak menyangka Yura bukanlah pengguna gun biasa. Dengan kaget, Kraugel bilang dalam hati, "Hah? Pedang?" Walaupun dia baru mendapatkan kelas, tapi kontrolnya mengagumkan. Walaupun defense dan health-nya yang kecil, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melawan master sepertinya. Tiba-tiba Big Sword datang dan bilang, "Hei, apa kau melupakanku?" Big Sword datang dan langsung menyerang Kraugel. Sambil menghindari serangan tersebut dengan cukup kesulitan, Kraugel bilang, "Sial, informasi yang kuterima nggak sesuai. Dia benar-benar menjadi penghalang utama untukku mendekati Yura." Seketika mendapatkan jarak, Yura langsung mundur beberapa langkah dan menembaki Kraugel. Tapi lagi-lagi serangan itu masih bisa dihindari olehnya. Yura terus melakukan rentetan tembakan ke arah Kraugel. Tapi ya, Kraugel memang benar-benar luar biasa. Dia menghindari semua tembakan Yura dan bahkan itu terlihat cukup gampang. Sampai MC pertandingan bilang, "Itu Kraugel, benar-benar gerakan yang mengesankan." Dalam statistik acara ini membuktikan dari 537 serangan yang mengarah ke tempatnya, dia bisa menghindari sekitar 503 serangan. Yura berkeringat dan bilang dia memang benar-benar luar biasa. Dia bergerak dengan kecepatan setinggi itu, bahkan dengan celah yang sangat kecil. Dengan kecepatan yang luar biasa, Kraugel langsung menusuk Yura dari atas dan mengarahkan serangannya ke kepalanya sambil bilang, "Jadi Grid menggunakan kalian sebagai umpan ya. Seharusnya untuk seorang damage dealer dan rank sepertimu, melarikan diri sambil terus menembaki piringan adalah pilihan terbaik bukan?" Tapi ternyata dengan refleks yang luar biasa, Yura langsung memutarkan tubuhnya dan menghindari serangan vital. Yura ngejawab, "Itu benar. Instruksi yang diberikan kepada kami adalah melarikan diri jika bertemu denganmu. Tapi membuatmu di sini dan mengulur waktu adalah pilihan kami. Gak peduli seberapa kuat dia, kami akan terus menolongnya." Ternyata percakapan tersebut membuat Kraugel lengah sesaat dan Big Sword udah berada di belakangnya dengan posisi tebasan sambil bilang, "Kau terlalu tegang, Sky Above the Sky." Ketika Big Sword menyerang Kraugel, Kraugel berhasil menghindari serangan fatal dan melancarkan serangan counter yang cukup telak kepada Big Sword. Tapi Kraugel sadar kalau posisinya saat ini adalah posisi terburuk karena Yura langsung melancarkan serangan fatal ke arah Kraugel. Tapi serangan itu belum cukup membuat Kraugel lockout. Kraugel bilang dalam hati, kombinasi serangan mereka benar-benar mengagumkan. Apa karena mereka berasal dari guild yang sama? Saat ini mana dan staminaku hampir benar-benar habis. Dalam keadaan ini aku benar-benar gak bisa melakukan apapun lagi. Dalam posisi
posisi duduk, Kraugle ngeluarin skill bernama Aether Formation. Serangan itu menciptakan kabut yang sangat pekat sehingga Yura dan Pixur kehilangan sosok Kraugle. Dan dengan itu pula, kompetisi Target Strike kali ini berakhir dan kehabisan waktu, time out. Sambil tersenyum, Kraugle bilang, apakah ini yang dimaksud dengan rekan, ibu? Sepertinya kali ini aku harus puas dengan medali perak. Wah, apakah Kraugle akan join ke guild OVG kawan-kawan bersama Grid dan yang lainnya? Oke, kita cukupkan dulu videonya sampai di sini. Nantikan alur cerita lainnya hanya di channel Focozer Anime. Jangan lupa like dan share ya kawan-kawan. Stay terus di channel ini dan stay update.